Pertanyaan siapa figur bakal calon, atau balon wakil bupati, yang akan mendampingi Dr. Sambas SIPSHMH, putra asli Lembak pertama yang maju sebagai calon Bupati Renjang Lebong 2024-2029, di Pilkada Serentak 27 November 2024, sepertinya sudah mengerucut ke satu nama, Soehardi DSSH, yang juga adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bengkulu. Berdasarkan informasi dan data terhimpun, selain pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Renjang Lebong 2 periode, 2004-2009, 2009-2014, dan anggota DPRD Provinsi Bengkulu 2 periode, 2014-2019, 2019-2024, Soehardi DS, juga diketahui adalah Ketua Paguyuban Masyarakat Etnis Jawa Kabupaten Renjang Lebong. Sementara Dr. Sambas SIPSHMH, berdasarkan rekam jejak perjalanan hidupnya. Selain sebagai pengusaha yang dinilai berhasil, sebagai politisi 3 periode menjadi wakil rakyat, yaitu 1 periode sebagai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Musirawas, 2 periode sebagai anggota DPRD Kota Lubuk Linggau, 3 periode menjadi ketua partai politik peserta pemilu PAN, atau Partai Amanat Nasional Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau, menjadi Ketua Presidium Pemekaran Kota Lubuk Linggau, terpisah dari Kabupaten Induk, Musirawas, termasuk keberhasilannya sebagai lawyers. Terpisah, beberapa warga Kota Curup dan sekitarnya, saat diminta tanggapan, berpendapat, sepertinya semua cerita tentang Sambas, bukan sekedar rekayasa retorika cerita, tetapi merupakan fakta yang tidak terbantahkan, dalam sejarah perjalanan seorang putra asli Lembak, bernama Sambas, yang akan berkompetisi di Pilkada Serentak mendatang. Dengan kata lain, Sambas, diyakini bukan figur seorang pemimpin kaleng-kaleng yang mengaku senior tanpa prestasi, ungkap beberapa warga Curup, yang selain mengaku tahu persis siapa Sambas, juga terus mengikuti pemberitaan tentang Sambas di media, tetapi meminta tidak disebut nama dengan alasan menunggu kepastian, apakah Sambas betul-betul maju sebagai calon Bupati Renjang Lebong, berpasangan dengan Soehardi DS, kepada wartawan Bintang TV, Rabu pagi, 15 Mei 2024, di Curup. Insya Allah, doakan saja, semoga tekad pengabdian saya, membangun tanah leluhur, Kabupaten Renjang Lebong, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur berkeadilan, dan adil berkemakmuran, berdasarkan amanah dari masyarakat menjadi kenyataan, amin, kata Sambas, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selular. Menariknya, dari bocoran yang diterima Bintang TV, ada beberapa item visi dan misi Sambas, yang jika di Pilkada Serentak nanti mendapat amanah dari masyarakat, diantaranya, secara bertahap akan mengalokasikan anggaran pembelian mobil dinas bagi seluruh SMP, atau sekolah menengah pertama, motor dinas bagi seluruh sekolah dasar atau SD, pembangunan pos keamanan lingkungan atau pos ronda di seluruh desa dan kelurahan, menaikkan angka nominal honor para honorer sesuai UMR, atau upah minimum regional kabupaten. Namun demikian, kita akan tetap konsisten meneruskan atau melanjutkan visi dan misi, atau program pembangunan para pendahulu, sepanjang kegiatan tersebut bermanfaat dan menyentuh kebutuhan langsung masyarakat, ujar Sambas. Menjawab pertanyaan tentang pernyataannya, yang tidak akan menjadikan wakil bupati sebagai ban serep, termasuk dalam setiap mengambil keputusan tentang tata kelola pemerintahan, akan selalu bersama-sama dengan wakil bupati, Sambas, tegas, mengatakan, sama sekali tidak akan diingkari. Dalam suatu pilkada, yang langsung dipilih oleh rakyat untuk diberi amanah, bukan hanya bupati yang dipilih, tetapi termasuk wakil bupati, dengan bobot dan kadar kepercayaan yang sama. Seorang wakil bupati, bukan pembantu bupati, tetapi pasangan bupati mulai dari pencalonan, hingga terpilih dan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati. Jadi sama sekali tidak ada alasan, seorang bupati, menjadikan wakil bupati sebagai ban serep, yang hanya diberi kewenangan melaksanakan kegiatan seremonial, seperti pengguntingan pita atau semacamnya, ujar Sambas. Ketua Markas Daerah, atau Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, ketika diminta komentar tentang salah seorang kader keluarga besar Laskar Merah Putih, Sambas,
yang adalah Ketua Dewan Pakar Markas Cabang Laskar Merah Putih Kabupaten Renjang Lebong, maju sebagai calon Bupati Renjang Lebong, berpendapat, bukan karena dia menyatakan siap, sanggup, dan bisa. Tetapi karena pengalamannya dalam berbangsa dan bernegara, selama puluhan tahun sebagai politisi di Kabupaten Musirawas, dan Kota Lubuk Linggau, termasuk sebagai pengusaha dan pengacara, sehingga diyakini memiliki kemampuan manajemen kepemimpinan yang baik, maka Sambas memang layak diberi kepercayaan atau amanah menjadi kepala daerah. Jadi sekali lagi, bukan karena dia menyatakan siap, sanggup, dan bisa, bukan, tetapi karena menurut saya memang layak, kata Khairuddin MDK, yang diketahui adalah seorang organisatoris yang sudah lama malang melintang di berbagai organisasi, dan tidak kurang dari 35 tahun mengabdi sebagai seorang jurnalis sejati. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Alianto Lubis, Anugrah Halilintar dan Bintang Arjuna Putra, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.